Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estri Homadul Hoeroh dengan NIM 2024 semester 3 Prodi PKMI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan media dan sumber belajar. Di era pendidikan modern saat ini, penggunaan media yang tepat bukan hanya menjadi pelengkap pembelajaran, tetapi menjadi kebutuhan untuk menciptakan proses belajar yang efektif, menarik, dan bermakna. Nah, pada video ini kita akan membahas secara lengkap berbagai konsep, jenis, prinsip, dan cara mengembangkan media serta sumber belajar. Mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya media pembelajaran dan mengapa ia memegang peran penting dalam dunia pendidikan. Pengertian materi pengembangan media dan sumber belajar. Materi pengembangan media dan sumber belajar merupakan bidang kajian yang mempelajari cara menghasilkan media sumber belajar yang bermutu, fungsional, dan relevan, agar pembelajaran menjadi lebih menarik, mudah dipahami, dan mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, media dan sumber belajar memiliki peran yang sangat penting dalam membantu guru menyampaikan materi dengan lebih efektif. Secara sederhana, media pembelajaran adalah suatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan, informasi kepada peserta didik sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat belajar mereka. Sementara itu, sumber belajar adalah segala bentuk referensi, benda, atau lingkungan yang dapat dijadikan acuan siswa untuk memperoleh pengetahuan. Nah, media pembelajaran terdiri dari beberapa komponen, yaitu pesan yang disampaikan, orang yang menyampaikan, alat yang digunakan, serta teknik yang mendukung menyampaikan informasi. Di sini ada arti fungsi media pembelajaran adalah menjembatani konsep abstrak menjadi lebih konkret, mempermudah guru dalam menjelaskan, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Media juga memiliki peran sebagai alat bantu pembelajaran, sebagai pengarah fokus siswa, sebagai penguat pemahaman, dan sebagai pemberi pengalaman langsung yang tidak selalu dapat diperoleh melalui penjelasan verbal. Nah, ciri-ciri media yang baik antara lain mudah digunakan, menarik perhatian, relevan dengan materi, serta mampu mempermudah pemahaman. Nah, adapun kegunaan yang sangat luas, yaitu mulai dari meningkatkan motivasi siswa, membuat pembelajaran lebih efisien, menghemat waktu sehingga membantu siswa dapat belajar secara mandiri. Dengan kata lain, materi pembelajaran tidak hanya membantu guru tetapi juga mendorong kemandirian dan kreativitas peserta didik. Hakikat media dan sumber belajar di sekolah dasar sangat erat kaitannya dengan karakteristik peserta didik yang cenderung berpikir konkret, aktif, dan membutuhkan pengalaman langsung. Nah, pada jenjang ini, media pembelajaran bukan sekedar alat, tetapi menjadi sarana penting untuk menghidupkan suasana belajar. Nah, media pembelajaran di sekolah dasar harus mampu memberikan pengalaman konkret, visual, dan menarik agar siswa lebih mudah memahami konsep yang abstrak. Sumber belajar yang baik berasal dari lingkungan, buku, benda nyata, atau teknologi juga berfungsi sebagai pengayaan pengalaman siswa. Dengan memahami hakikat ini, guru dapat memilih media yang sesuai dengan perkembangan kognitif anak, membuat pembelajaran lebih interaktif dan menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Media pembelajaran memiliki berbagai jenis. Ada media visual seperti gambar, foto, diagram, dan video tanpa suara. Ada pula media audio seperti rekaman suara, musik, atau podcast. Selain itu, terdapat media audiovisual seperti video pembelajaran, film pendek, dan animasi. Pemilihan media tidak boleh sembarangan. Guru harus mempertimbangkan kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, ketersediaan fasilitas, dan kemudahan penggunaan. Nah, media juga dipilih harus ekonomis, menarik, relevan, dan efektif mendukung pemahaman siswa. Nah, sumber media dapat berasal dari buku, lingkungan sekitar, museum, internet, alat peraga, sederhana hingga aplikasi pendidikan. Intinya, guru harus cermat memilih sumber belajar yang menguatkan pemahaman siswa dan memperkaya pengalaman belajar. Dalam menggunakan media pembelajaran, terdapat prinsip penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran.
mudah digunakan, menarik, dan tidak mengalihkan fokus siswa dari materi utama. Yang kedua, materi juga harus aman, relevan, serta dapat dipahami oleh semua peserta didik. Media pembelajaran juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu media visual, audiovisual, media berbasis cetak, media berbasis komputer, dan media berbasis lingkungan. Nah, sementara sumber belajar dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis, yaitu manusia sebagai sumber belajar, bahan tertulis, lingkungan, dan alat peraga. Klasifikasi ini membantu guru menentukan media yang paling sesuai untuk digunakan dalam situasi dan kebutuhan pembelajaran tertentu. Anak di usia sekolah dasar membutuhkan model media yang menarik, interaktif, dan sesuai perkembangan kognitif mereka. Beberapa model media pembelajaran yang bisa digunakan di sekolah dasar antara lain media gambar, kartu kata, poster, flipchart, komik edukasi, alat peraga matematika, benda konkret, video animasi, hingga permainan edukasi seperti papan angka dan puzzle. Model sumber belajar juga sangat beragam, termasuk lingkungan sekolah, perpustakaan, kebun, sekolah, museum, narasumber seperti petani atau polisi, hingga sumber belajar seperti video pembelajaran dan platform edukasi. Nah, model ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aktif, mengembangkan media dan sumber belajar sederhana, tidak harus menggunakan bahan mahal atau teknologi yang canggih. Guru dapat memanfaatkan barang-barang bekas seperti kardus, botol plastik, stik es krim, potongan kertas, atau bahan alam seperti daun dan batu. Nah, media sederhana dapat berupa kartu huruf, papan flanel, roda putar, miniatur bangunan, alat peraga, pecahan, dan lain-lain. Nah, prinsip utamanya adalah kreatif, ekonomis, mudah dibuat, dan dapat digunakan untuk memperjelas materi. Nah, pengembangan media sederhana juga dapat melibatkan siswa agar mereka belajar sambil berkreasi. Media visual adalah media yang dapat dilihat dan diamati secara langsung. Untuk mengembangkan media visual, guru dapat membuat gambar, ilustrasi poster, diagram, komik edukasi, dan peta konsep, flashcard, hingga video animasi tanpa suara. Nah, media visual sangat efektif untuk memberikan stimulus visual kepada anak sehingga membantu mereka memahami ide abstrak menjadi lebih konkret. Nah, media visual yang baik adalah yang jelas, menarik, penuh warna, relevan, dan tidak berlebihan. Media audio adalah media yang mengandalkan suara sebagai penyampaian pesan. Untuk mengembangkan media audio, guru dapat membuat rekaman cerita, lagu pembelajaran, instruksi suara, puisi, atau podcast edukasi. Nah, media audio sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan, memperkuat imajinasi, dan membantu siswa yang memiliki gaya belajar auditori. Nah, media audio yang baik adalah yang jelas, memiliki intonasi tepat, bebas noise, dan menarik. Mengembangkan media dan sumber belajar audiovisual. Contoh membentuk video pembelajaran, film pendek, animasi interaktif, dokumen sederhana. Nah, karakteristiknya adalah durasi tidak terlalu panjang, bahasa sederhana, visual jelas, suara tidak terlalu cepat, menarik, dan relevan. Perkembangan dan penggunaan media berbasis teknologi. Teknologi telah memperkaya pembelajaran melalui aplikasi edukasi, video pembelajaran, simulasi, dan animasi 3D, presentasi digital, tablet, dan perangkat interaktif. Nah, kelebihannya adalah interaktif dan fleksibel, informasi lebih mudah diakses, pembelajaran lebih menarik, bisa belajar kapan saja. Mengembangkan media berbasis komputer dan interaktif video. Contohnya adalah media berbasis komputer, PowerPoint, interaktif game edukasi, aplikasi latihan soal, multimedia pembelajaran. Nah, interaktif video memungkinkan siswa untuk memilih jawaban, menentukan alur video, memberikan respon langsung. Nah, karakteristiknya adalah membuat siswa lebih aktif, memberikan pengalaman personal, dan membantu pemahaman. Media berbasis web dan ICT mencakup platform pembelajaran online, website edukasi, aplikasi berbasis internet, e-learning, dan sumber belajar digital seperti artikel, video, dan modul daring.
Guru dapat memanfaatkan Google Classroom, Moodle, YouTube Edu, blog pembelajaran, atau bank soal online. Selain itu, guru dapat membuat media sendiri berupa artikel edukasi, infografis digital, atau kuis online. Nah, keunggulannya, media berbasis web dan ICT adalah akses informasi yang sangat luas, pembelajaran dapat dilakukan jarak jauh, serta memungkinkan kolaborasi tanpa batas. Dengan pemanfaatan ICT, pembelajaran dapat menjadi lebih modern, praktis, dan sesuai tuntutan zaman. Dengan demikian pembahasan kita mengenai pengembangan media dan sumber belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.